Shalom semuanya, camp online tahun ini berjudul Fervent, di mana kita akan sama-sama menjadi generasi yang senantiasa menyala-nyala di dalam Tuhan. Langsung aja daftar dengan cara scan barcode di video atau melalui link bit.ly/registrasi fervent. Pendaftaran akan dibuka sampai tanggal 28 November. Jangan sampai ketinggalan ya. See you. Gak ada akar tapi ada tumbuhan. Aku udah daftar, kalian kapan? Shalom saudara yang terkasih, selamat bertemu dalam nama Tuhan Yesus. Diumumkan kepada anggota jemaat GTI Bukit Zaitun yang merasa sakit dan yang kemungkinan terkena COVID-19 atau yang mengalami problem kesukaran, saudara bisa memberitahu atau menyampaikan kepada pimpinan PS, seksi, sekolah minggu, kaum muda, atau ke kantor gereja untuk dapat didoakan serta mendapat nasihat dan penghiburan firman Tuhan. Kepada seluruh pimpinan PS, seksi, sekolah minggu, dan kaum muda diharap untuk meneruskan laporan tersebut ke kantor gereja dan akan ada hamba Tuhan yang melayani. Marilah seluruh jemaat Tuhan terus berdoa bersama bagi seluruh jemaat yang lain, bagi Surabaya, Jawa Timur, dan seluruh Indonesia, mohon pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita telah melakukan ibadah secara on-site dan online. Adapun daftar jadwal ibadah yang kita dapat ikuti adalah sebagai berikut. Jemaat yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan dapat memberikan melalui kode QR yang tertera di layar berikut, atau melalui transfer ke rekening Bank BCA nomor 509-041-0999 atas nama GTI Jemaat Bukit Zaitun Surabaya. Kelompok kecil atau PS dan doa pagi tetap diadakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, dan aplikasi lain. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi pimpinan PS masing-masing atau pada kantor gereja di nomor 031 531 2222. Untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara agar selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menerapkan 6M, yaitu menggunakan masker disarankan rangkap 2, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, serta menghindari makan dan minum bersama.
Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk menerima berkat firman Tuhan. Sebab itu, mari kita tetap menjaga suasana hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Salam berbahagia di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Judul firman Tuhan pada sore hari ini saya berikan judul tentang hati yang dibentuk. Kita akan baca dari Mazmur 33 ayat 12 sampai dengan 22. Saya ulangi, Mazmur 33 ayat 12 sampai dengan 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita. Sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan adalah orang yang berbahagia. Ya, firman Tuhan mengatakan, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Saya dan saudara adalah umatnya Tuhan, yang Allahnya ialah Tuhan. Jelas di sini Allah kita ialah Tuhan, Yesus Kristus, dan kita dipilih menjadi miliknya, dan tentunya kita akan berbahagia, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia definisi berbahagia itu berbeda, saudara. Ya, di dalam dunia definisi berbahagia itu mungkin kalau apa yang dicita-citakan itu semua tercapai. Mungkin cita-citanya ingin menjadi orang yang kaya raya. Mungkin cita-citanya ingin punya rumah yang bagus. Mungkin cita-citanya ingin menjadi orang-orang yang pandai. Mungkin cita-citanya ingin punya mobil yang bagus. Mungkin cita-citanya ingin punya istri yang cantik, suami yang ganteng. Itu definisi di dalam dunia, saudara. Ya, tetapi Alkitab mengatakan itu tidak membuat berbahagia. Contohnya siapa? Kita kenal Sulaiman, saudara. Apa yang tidak didapat dari Sulaiman? Semua yang dicari orang secara jasmani itu dimiliki oleh Raja Sulaiman. Sulaiman memiliki kekayaan yang luar biasa. Sulaiman mempunyai rumah, istana dari gading. Sulaiman mempunyai kebun, semua kebun yang dianggap bagus dia miliki. Sulaiman mempunyai istri, semua yang cantik-cantik dia dapati, saudara. Apa yang tidak didapat oleh Sulaiman? Orang yang berpikir berbahagia secara jasmani karena dia mendapatkan apa yang dia ingini secara jasmani,
Kita lihat contohnya Sulaiman. Sulaiman berkata, akhirnya semuanya adalah sia-sia dan usaha menjaring angin, saudara. Jadi jelas, saudara, ya, bahwa kalau kebahagiaan kita tergantung daripada segala sesuatu yang dipandang membahagiakan secara daging, secara jasmani, itu tidak akan berbahagia. Tetapi firman Tuhan jelas berkata, berbahagia itu adalah orang yang Allahnya ialah Tuhan. Berbahagia itu adalah orang yang Allahnya itu kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita dipilih menjadi suku bangsa. Dan kita dipilih menjadi miliknya sendiri, saudara. Inilah yang membuat kita semua berbahagia. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 bahkan dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini yang membuat saya dan saudara berbahagia dan sangat berbahagia. Karena saya dan saudara diangkat menjadi anak-anak Allah. Lebih daripada saudara diangkat menjadi anak gubernur. Kalau saudara diangkat menjadi anak gubernur sudah bahagia. Lebih daripada saudara diangkat menjadi anaknya seorang kaya konglomerat. Diangkat menjadi anak konglomerat sudah berbahagia, saudara. Tetapi kita ini diangkat menjadi anak Allah yang maha kuasa, Allah pencipta, Allah pemilik langit, bumi beserta dengan segala isinya. Tentu saya dan saudara adalah menjadi orang-orang yang amat sangat berbahagia. Dan itu harusnya kita sadari dan itu harusnya kita miliki. Sehingga hati kita merasa puas. Puas karena kita menjadi anak-anak Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena apa, saudara? Di dalam Yesaya 41 ayat 14, firman Tuhan berkata, janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Jadi jelas, sebelumnya dianggap di hadapan Tuhan, sebelum kita diangkat menjadi anak, kita ini seperti kayak cacing, saudara. Kita ini seperti kayak ulat. Saudara tentu ngerti kalau bicara tentang cacing. Banyak orang yang tidak mau pegang cacing. Karena apa? Jijik, saudara. Ya, mungkin kalau ada ibu-ibu atau perempuan dia injak cacing, mungkin dia ngecerit karena jijik, saudara. Ya, demikianlah kita, saudara, tanpa Tuhan, tanpa kasih Tuhan yang mengangkat saya dan saudara sebagai anak, di hadapan Tuhan itu kita seperti cacing, kita itu seperti ulat. Saudara kenal tentu ya yang namanya ulat bulu. Nah itu seperti itu, menjijikkan, saudara. Ya, nah itulah manusia di hadapan Allah. Tetapi setelah kita diangkat oleh Allah menjadi anaknya, saya dan saudara di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sebetulnya kita ini di hadapan Tuhan itu seperti anak-anak yang gelap. Dirubah setelah kita diangkat menjadi anak-anak terang yang ajaib, saudara. Ya, dan kita dijadikan imam-imam, raja-raja di hadapan Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Sangat amat sangat luar biasa. Oleh sebab itu tentunya kita harus berbahagia. Berbahagia kita itu bukan karena perkara-perkara jasmani, tetapi berbahagia kita yang paling utama adalah karena saya dan saudara mempunyai Allah yang adalah Tuhan Yesus Kristus, mempunyai Allah yang adalah Tuhan yang mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara, mempunyai Allah yang adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia menebus kita bukan dengan emas, bukan dengan perak, saudara, tetapi Dia mau mati di kayu salib
untuk menebus dosa saya dan saudara. Oleh sebab itu betapa kita berbahagia, saudara. Ya, saudara mungkin punya persoalan, ada persoalan. Manusia hidup itu biasa dengan persoalan. Tetapi kalau kita punya Tuhan, tetap ada kebahagiaan di dalam hati kita. Apalagi kalau saudara mengerti ayat firman ini, saudara. Bahwa saudara berbahagia karena Allah kita itu Tuhan, Yesus Kristus. Yang sudah merubah kita. Yang matanya terus melihat kepada kita. Di dalam setiap persoalan, di dalam setiap kesulitan, di dalam setiap masalah. Tuhan tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan Dia terus memandang kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu begitu kasih kepada saya dan saudara. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 berkata firman Tuhan, sebab mengetahui bahwa kamu sudah ditebus daripada kehidupanmu yang sia-sia, yang turun-temurun daripada nenek moyangmu, bukan dengan barang yang akan binasa, sumpama dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mulia, yang seperti darah anak domba yang tiada bercela dan tiada bercacat, yaitu darah Kristus. Jadi kita ditebus, saudara, dengan Kristus yang mati di kayu salib, kita dijadikan anak-anak Allah. Luar biasa, saudara ya. Dari cacing, dari ulat, kita berubah menjadi mulia. Begitu mulia kita menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu betapa bahagianya kalau kita mengerti dan kalau kita percaya dan kalau kita menghayati ayat firman Tuhan ini. Saya dan saudara adalah orang-orang yang berbahagia. Saya dan saudara adalah orang-orang yang berbahagia. Dimanapun saudara berada. Ya, dalam keadaan apapun, mungkin sekarang saudara dalam keadaan persoalan, dalam keadaan masalah. Tetapi ketahuilah bahwa saya dan saudara adalah orang yang berbahagia. Percayalah Tuhan akan membuat saudara berbahagia. Percayalah bahwa Tuhan memandang dari sorga, mengetahui setiap persoalan yang kita hadapi. Dan Dia ingin tetap kita menjadi berbahagia. Dan Dia akan menolong kita semua. Puji Tuhan, saudara. Kita tahu di dalam ayat yang ke-13 tadi, Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Ya, jadi mungkin kita dalam keadaan persoalan, masalah, ya masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah sakit penyakit, berbagai macam masalah yang ada. Tetapi firman Tuhan berkata, Ia memandang dari sorga. Dari kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Jadi Dia menilik. Ya, Dia memperhatikan semua, Dia tilik, semua Dia perhatikan. Istimewa kita sebagai anak-anaknya, saudara. Saudara, luar biasa ya, kita mengenal teknologi CCTV, saudara. Itu saja sudah mengagumkan. Ya, kita bisa tahu walaupun kita di luar kota, bagaimana keadaan rumah kita. Kita tahu, saudara. Ya, bagaimana di depan, bagaimana di belakang, siapa yang datang, siapa yang keluar. Barang apa yang datang, semua kita bisa ketahui. Baru-baru ini, saudara, saya pergi bersama dengan pembantu yang di rumah, bersama-sama dengan istri saya ke rumah anak saya. Ya, kita pergi semua. Rumah itu kosong, saudara. Tetapi karena ada CCTV, istri saya selalu melihat. Dan ternyata pintu rumah tidak dikunci, saudara. Di belakang itu pintu rumahnya terbuka. Ya, yang biasanya harusnya dikunci karena belakang itu ada ruangan kosong, ya harusnya terkunci. Harusnya dikunci setiap kali pergi. Tetapi karena keteledoran, ternyata pintu itu terbuka, saudara. Ya, pintu itu terbuka. Nah, istri saya bisa lihat dari CCTV. Kamu tadi lupa ngunci pintu di belakang. Oh iya, Bu. Iya, ini lihat nih, ibu tunjukin. Pintunya terbuka, saudara. Kita bisa tahu. Luar biasa, saudara ya. CCTV itu yang kita lihat di sini ini sudah luar biasa. CCTV yang saudara miliki itu sudah luar biasa.
Saudara bisa mengawasi rumah walaupun saudara tidak ada di rumah. Apalagi Tuhan, saudara. Tuhan itu punya CCTV yang luar biasa canggih. Setiap kita itu Tuhan tahu, saudara. Ya, setiap kita itu Tuhan melihat, Tuhan meneliti. Jadi saudara dalam keadaan persoalan apapun, saudara nggak usah bingung, nggak usah takut, nggak usah gelisah. Karena mata Tuhan itu tahu. Apa yang sedang saudara alami itu Tuhan itu tahu. Dan Tuhan bilang apa? Berbahagialah. Ya tentunya orang yang dalam persoalan itu dia mengalami stres, sedih, pengen cepat selesai persoalannya. Ya. Nah, dan seringkali untuk berbahagia di dalam persoalan ini itu diperlukan yang namanya iman. Itu yang diperlukan namanya percaya. Tetap ada bahagia, tetap ada sukacita. Dia artinya dia punya iman, dia percaya bahwa Allahku itu luar biasa. Allahku itu maha kuasa. Oleh sebab itu walaupun aku punya persoalan ini, punya persoalan itu, ada sakit ini, ada sakit itu, aku tahu Allahku saat ini mengetahui keadaanku. Dan aku percaya Allahku sanggup menolong dalam segala persoalan, dalam segala perkara, dalam segala sakit penyakit. Allahku sanggup menolong karena Allahku maha kuasa. Saudara, oleh sebab itu Tuhan minta saya dan saudara selalu hidup berbahagia. Karena kita memiliki Allah itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang begitu penuh dengan kasih, yang mau mati untuk menebus dosa saya dan saudara. Tentu Tuhan kita juga mau menolong kita semua. Puji Tuhan, saudara. Tuhan membentuk hati manusia, saudara ya. Jadi bagaimana sebetulnya hati manusia itu? Nah ini, saudara bukan sekedar diselamatkan oleh Tuhan, tetapi Tuhan ingin membentuk hati kita. Supaya hati kita itu sama dengan hati Tuhan. Supaya kehendak kita itu sama dengan kehendak Tuhan. Supaya pikiran kita itu sama dengan pikiran Tuhan. Supaya perasaan kita itu sama dengan perasaan Tuhan. Supaya reaksi-reaksi di dalam kehidupan kita itu sama persis dengan kehendak Tuhan. Nah, oleh sebab itu bukan sekedar selamat, tetapi Tuhan juga mau membentuk hati saya. Tuhan juga mau membentuk hati saudara. Sebelumnya hati kita itu kita baca di dalam Markus 7 ayat 21 sampai dengan 23. Ini saudara hati manusia. Sebab dari dalam hati orang, ya hati manusia, hati saya, hati saudara sebelum ditebus oleh Tuhan Yesus, timbul segala pikiran jahat. Ya, jadi timbul segala pikiran jahat. Apa saja yang ada di dalam hati manusia itu, saudara? Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara lihat, itu hati manusia itu isinya seperti ini. Mungkin kelihatannya orangnya baik, saudara ya, ditekan supaya tidak keluar. Senyum, manis, baik, ramah. Tetapi sebetulnya yang di dalam itu seperti ini, saudara, jahat. Kita baca lagi di dalam Kejadian 6 ayat yang kelima. Maka dilihat Tuhan, kejahatan manusia itu terlampau banyak di atas bumi. Dan pada sedia kala segala akal pikiran hatinya jahat semata-mata. Saudara, Tuhan berkata seperti itu. Jadi manusia itu jahat di atas bumi. Pikiran hatinya itu jahat semata-mata. Jadi saudara jangan heran kalau dengar-dengar berita yang macam-macam itu. Ya, sebab memang hati manusia ini
setelah Adam itu jatuh di dalam dosa, hati manusia itu dikuasai oleh si jahat itu, setan itu, iblis itu, saudara. Dan Tuhan yang penuh kasih itu ingin merubah hati saya dan hati saudara, supaya kita cocok dengan Tuhan. Kehendak kita cocok dengan Tuhan. Pikiran kita cocok dengan Tuhan. Perasaan kita cocok dengan Tuhan. Hati kita bersih seperti hatinya Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Karena apa? Kalau hati kita itu tidak diperbaharui, hidup kita itu berada di dalam penderitaan. Dosa itu membuat satu beban yang berat. Dosa itu membuat manusia itu penuh dengan penderitaan, saudara. Dan dosa itu membuat manusia tertekan, depresi, putus asa. Tapi Tuhan ingin membuat manusia itu damai sejahtera. Oleh sebab itu Tuhan ingin merubah hati manusia. Tuhan ingin membersihkan hati manusia. Tuhan ingin memperbaharui hati manusia. Supaya ada damai sejahtera. Supaya ada sukacita mengalir bahagia di dalam kehidupan umat manusia. Yang Allahnya adalah Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Ya, jadi Tuhan ingin memberikan, setelah kita percaya kepada Tuhan, Tuhan ingin memberikan damai sejahtera Allah yang luar biasa, yang melampaui akal untuk memelihara hati dan pikiran saya dan saudara. Saudara lihat Paulus luar biasa, saudara. Walaupun secara tubuh dia menderita, ya, saudara, dia di penjara, dia dipasung, tentu tidak enak, saudara. Dia tidak bisa bergerak dengan bebas karena tangan kaki dipasung. Dia tidak bisa makan dengan enak karena makanan penjara, juga tidak bisa bergerak dengan bebas. Ya, sangat-sangat terbatas, sangat-sangat tersiksa. Tetapi karena damai sejahtera Allah itu turun di atas Paulus dan Silas, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kalau berdasarkan akal, Paulus itu menderita. Kalau berdasarkan akal, Paulus itu kesakitan, kesusahan, ya, stres yang sangat berat. Tetapi ternyata damai sejahtera Allah yang luar biasa itu yang memelihara hati dan pikirannya Paulus, ya, bisa membuat Paulus itu bukannya stres, menderita, tetapi Paulus bisa bersukacita. Bersama dengan Silas dia memuji-muji Tuhan. Dia mengagungkan dan membesarkan nama Tuhan. Di dalam Roma 14 ayat 17 berkata firman Tuhan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saya dan saudara begitu percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah punya member menjadi anggota kerajaan Allah. Ya. Jadi begitu saya dan saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Allah, Tuhan, juru selamat kita yang menebus dosa kesalahan saya dan saudara, kita langsung diberikan member anggota kerajaan Allah. Nah, di sini Tuhan menegaskan bahwa kerajaan Allah itu bicara soal kebenaran. Kerajaan Allah itu berbicara soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Bukan hanya soal makan dan minum. Di dalam dunia orang bisa mengalami damai, sukacita, bahagia kalau dia bisa makan enak, bisa minum berbagai macam minuman. Banyak minuman yang mahal-mahal ya saudara. Ada yang jutaan, ya mungkin yang seperti kayak anggur begitu saudara ya. Saya tidak tahu namanya. Nah, tapi itu saya dengar nilainya sampai jutaan saudara. Ya, anggur atau whisky gitu ya. Itu semakin tua umurnya, harganya semakin mahal saudara. Nah, di dalam dunia kita lihat kalau kita masuk ke dalam satu restoran, wah begitu ramai mereka. Begitu bersukacita, mereka tertawa, mereka mengobrol, kadang-kadang sampai mabuk-mabukan.
Nah, mereka merasakan damai, mereka merasakan sukacita, mereka merasakan bahagia. Tetapi firman Tuhan mengatakan, kamu member kerajaan Allah, damai kamu, damai saya, damai saudara, itu adalah tentang kebenaran. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, kalau kita hidup mencintai kebenaran, itu yang Tuhan kehendaki. Karena saya dan saudara sudah menjadi anggota member kerajaan Allah. Ya, juga tentang apa? Supaya ada damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, saudara. Ini yang Tuhan ingatkan. Jadi bukan soal makan minum, bukan soal hidup mewah, bisa beli ini, bisa beli itu, bukan soal bisa memuaskan hawa nafsu, bukan. Tapi yang Tuhan minta, hiduplah benar. Ya, yang kamu miliki damai sejahtera itu dari Tuhan Yesus Kristus, yang kamu miliki sukacita itu oleh Roh Kudus. Saudara, bagaimana keadaan saudara saat-saat ini? Apakah saudara tidak ada damai? Apakah saudara tidak ada sukacita? Saudara harus berubah. Ya, pola pikir saudara, perasaan saudara harus berubah. Kalau saudara harus memiliki damai sejahtera sukacita, baru bisa damai, baru bisa sukacita. Karena saudara bisa dipenuhi keinginannya, saudara bisa kecewa, saudara. Ya, saudara bisa kecewa, ikut Tuhan kok nggak seperti yang saya harapkan ya. Karena saudara tidak ambil kebenarannya. Saudara mau ambil sukacitanya aja. Saudara mau ambil damainya saja. Itu sama seperti orang dunia. Dia bisa memuaskan hawa nafsu, tetapi dia juga mau jadi member kerajaan Allah. Enggak bisa, saudara. Enggak bisa. Saudara mesti ambil kebenarannya. Nah, saudara akan mendapatkan damai dari Tuhan dan saudara akan mendapatkan sukacita dari Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Saudara, di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, Dia yang membentuk hati mereka sekalian. Jadi Allah membentuk hati kita. Bukan hanya menyelamatkan, tetapi Dia juga membentuk hati dan memperhatikan kehidupan kita. Ya, dengan kekuatan sendiri, saudara ya. Saudara lihat, semua agama itu mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan. Umumnya ya, saudara. Semua itu mereka cerita tentang kebaikan umumnya, saudara. Ya, tetapi apakah manusia bisa lepas dari dosa? Dosa itu pasti membuat manusia tidak berbahagia. 100% orang berdosa tidak akan berbahagia. Walaupun dia tertawa, tetapi hatinya menangis. Walaupun dia tertawa, tetapi hatinya susah, sedih, saudara. Ya, firman Tuhan berkata, demikianlah aku dapati hukum ini, ya, di dalam Roma 7:21-25. Aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Ya, banyak orang yang beragama, tentu dia ingin berbuat baik. Dia ingin melakukan yang baik. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Dia tahu hukum Allah itu baik. Dia tahu hukum Allah itu kudus. Dia tahu hukum Allah itu benar. Nah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ya, jadi mau melakukan yang baik, saudara. Dia tahu bahwa hukum-hukum Allah itu indah, baik, suci, kudus. Tetapi dia tidak bisa melakukan karena dia tertawan oleh hukum dosa. Di ayat 24 dikatakan, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Di dalam Roma 6 ayat 23 firman Tuhan berkata, sebab upah dosa itu adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi sebetulnya manusia itu, saudara, manusia celaka.
tertawan oleh hukum dosa, ingin lepas dari celaka, ingin lepas dari maut, tidak bisa. Karena ditawan, yang menawannya itu punya kuasa. Namanya setan, iblis menawan. Manusia itu ditawan di dalam hukum dosa. Oleh sebab itu perlu ada pelepas. Oleh sebab itu perlu dilepaskan. Yang melepaskan itu tentunya harus berkuasa. Lebih berkuasa dari setan dan iblis. Nah, siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Siapa yang bisa melepaskan? Berbahagialah orang yang Allahnya adalah Tuhan. Kita berbahagia karena Allah kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Allah yang maha kuasa. Allah yang menebus dosa kita. Bukan dengan emas dan perak. Tetapi dengan darah yang mahal. Mati di kayu salib. Buat menebus dosa saya dan saudara. Di dalam ayat 25 dikatakan syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Syukur kepada Allah. Kita berbahagia karena kita punya Allah yang adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia yang melepaskan kita dari tawanan hukum dosa dan hukum maut. Dan Dia yang memberikan kita karunia di dalam Kristus Yesus Tuhan untuk hidup yang kekal, terlepas dari hukum dosa dan hukum maut. Oh haleluya saudara. Puji Tuhan saudara. Ya, jadi saudara, kalau kita menerima Tuhan Yesus, pasti ada kuasa yang melepaskan. Cuma masalahnya, apakah saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah sungguh-sungguh saudara menerima Tuhan Yesus? Banyak orang yang mengatakan orang Kristen, tetapi dia tidak percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Buktinya kelakuannya tidak cocok dengan Tuhan Yesus. Kelakuannya itu masih seperti orang-orang yang umumnya. Kalau dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, kalau dia sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus Kristus adalah pelepas dosa. Luar biasa saudara. Coba saudara, sungguh-sungguhlah percaya kepada Tuhan Yesus. Minta Tuhan masuk di dalam hati kita. Supaya Tuhan memperbaharui hidup kita. Memberikan damai, memberikan sukacita di hati kita. Damai yang melebihi segala akal, damai yang luar biasa. Saudara, kalau saya dan istri di rumah, gak kemana-mana. Tapi damai Tuhan itu luar biasa saudara. Ya, mungkin kita gak pergi kemana-mana, gak pergi ke luar negeri, gak pergi ke mall, gak makan makanan di restoran, cuma makanan di rumah. Ya, mungkin cuma makan sayur, tahu, tempe, sambal, atau nggak ada sambalnya juga, atau mungkin cuma sayur satu macam. Tapi hati kita bahagia, hati kita damai. Saya bangun tidur itu sudah berdoa, saya berbahagia sekali sudah di rumah. Saya ke belakang, saya berbahagia. Saya lihat di kolam ikan, saya pandangin ikan saya, bagus-bagus ya. Saya tidak kagum dengan ikannya saudara, walaupun ikan itu warnanya bagus-bagus, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang buntutnya mekar-mekar begitu, ada yang buntutnya ada benderanya, ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya kuning, saudara, berbagai macam warna bagus-bagus, bentuknya bagus-bagus. Saya ingat Tuhan, aduh Tuhan terima kasih, syukur Tuhan Engkau Allahku. Allah pencipta. Engkau menciptakan ini begitu bagus, begitu indah. Kadang-kadang saya pergi ke taman, saya lihat pohon-pohon yang istri saya tanam. Ya, istri saya itu senang sekali tanam pohon. Saya perhatiin daunnya. Saya kagum sama Tuhan, bukan main Tuhan. Yang daun ini bentuknya seperti ini, ada dot-dot-dot-dotnya. Yang daun ini, yang pohon ini daunnya seperti ini saudara, lebar. Yang daun ini kok tebal sekali daunnya, mengkilap daunnya.
Yang daunnya ini kok seperti kertas tipis lecak-lecak. Yang daunnya ini kok warna-warni begini, banyak warnanya. Saya kagum sama Tuhan, saudara. Luar biasa. Begitu banyak yang bisa kita kagumi. Elektronik itu juga mengagumkan, saudara. Ya, elektronik itu kalau biasanya cuma telepon itu pakai HP, saudara. Sekarang telepon itu tidak hanya pakai HP, pakai jam tangan bisa telepon, saudara. Jam tangan kita bisa mengingatkan sebentar lagi akan ada hujan. Siapin payung. Jam tangan kita bisa menunjukkan, wah, puls kamu sekarang sekian. Wah, saturasi oksigen kamu sekarang sekian. Terus kemudian jam tangan itu bisa menunjukkan kamu sekarang punya planning ke tempat ini. Itu semua ditunjukkan, saudara. Semua cuma ada di jam tangan. Ada telepon, kita nggak usah bawa teleponnya, biarin di meja. Ada telepon langsung kita pencet di jam tangan, kita ngomong di jam tangan. Teknologi luar biasa. Saya kagum dengan teknologi. Saya lebih kagum sama Tuhan, saudara. Ini Tuhan kasih otak sama manusia ini luar biasa, Tuhan ini. Sampai manusia ini bisa sepintar ini. Apalagi Tuhanku pinternya. Luar biasa. Saudara, banyak hal-hal. Asal hati kita ada Tuhan Yesus. Asal kita berjalan di dalam kebenaran. Kita masuk di dalam kerajaan Allah. Kita menjadi member kerajaan Allah. Kita mempertahankan member kerajaan Allah itu. Di situ ada damai, sejahtera, sukacita dari Tuhan, saudara. Kita memelihara hati kita dengan firman Tuhan. Itu penting sekali, saudara ya. Di dalam Yakobus 1 ayat 21, firman Tuhan berkata, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Jadi saudara harus mengisi hati saudara supaya hati saudara itu diperbaharui. Isilah dengan firman Tuhan. Saudara, setiap hari kita isi hati kita dengan firman Tuhan. Tuhan tahu, dikatakan di sini, sebab itu buang segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Tanpa diisi dengan firman Tuhan, hati itu diisi dengan sesuatu yang kotor. Tanpa diisi dengan firman Tuhan, isi hati itu penuh dengan kejahatan. Bukan sedikit kata Tuhan, tetapi kejahatan yang begitu banyak, saudara. Dan Tuhan minta supaya hati kita lembut, menanam firman Tuhan yang berkuasa. Jadi firman Tuhan itu punya kuasa, tembus untuk menyelamatkan jiwa saya dan saudara. Luar biasa, saudara. Di dalam Matius 7 ayat 24 firman Tuhan berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi firman Tuhan itu seperti batu fondasi. Orang mau punya rumahnya kuat, saudara, harus bikin fondasi. Kalau dia nggak bikin fondasi, pasti rumahnya roboh. Apalagi akhir zaman seperti sekarang ini ya, anginnya itu bisa tiba-tiba begitu kencang. Banyak banyak begitu angin kencang, kita dengar di berita rumah di daerah tempat itu sekian puluh rumah roboh. Belum lagi ada banjir bandang yang tiba-tiba datang. Oleh sebab itu, kalau punya rumah pengen kuat, harus saudara ya punya fondasi yang kuat. Firman Tuhan itu adalah batu, saudara. Ya, digali, tanahnya digali, dimasukin batu, terus batu. Sekarang ada yang lebih canggih, saudara. Paku bumi itu juga batu, saudara ya, dari semen.
Dimasukin terus, biar dalam, biar dalam, biar dalam, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Semakin banyak batunya, rumah itu semakin kuat fondasinya. Ada hujan, ada angin, ada badai, rumah itu tetap berdiri teguh, saudara. Di akhir zaman ini hujan, angin, badai, tsunami itu sering kita dengar. Di akhir zaman ini kesulitan semakin banyak. Baru kita COVID belum beres. Di Indonesia sudah mulai menurun. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kemurahan Tuhan luar biasa bagi bangsa dan negara kita. Tapi di Eropa meningkat luar biasa. Di banyak negara lagi, di Singapura juga meningkat. Akibat COVID, kesulitan itu begitu banyak, kesulitan ekonomi. Banyak toko-toko tutup, banyak PHK. Baru kita dengar COVID. Sekarang kita dengar harga-harga barang meningkat luar biasa. Saudara, ada barang import dari Cina bahan baku. Itu naik sampai 800%, saudara. Minimal naik 200%. Banyak barang-barang dari Cina itu naiknya luar biasa. Terjadi inflasi. Sedangkan itu dibutuhkan untuk bahan baku suatu industri. Saudara bisa bayangkan, saya langsung tahu begitu, saya kaget sekali. Sampai saya tanya, 800%? Iya. Saya tanya sama anak saya, benar tak itu 800%? Iya. 800% juga gak ada barangnya, papi. Wow. Yang ini berapa? 300% naiknya. Yang ini berapa? 200% naiknya. Wih. Saya bilang pasti harga barang akan meningkat luar biasa. Di tengah-tengah kesulitan COVID, di tengah-tengah orang sulit mencari nafkah, harga barang meningkat luar biasa. Itu seperti badai yang datang, saudara. Tetapi kalau kita punya fondasi firman Tuhan yang kuat, jangan takut. Karena kita punya Allah yang adalah Tuhan, yang memandang kehidupan saya dan saudara, yang tahu setiap kesulitan saya dan saudara, dan bukan hanya tahu, dia siap menolong saya dan saudara. Haleluya. Itulah Allah kita. Luar biasa, saudara. Ya. Dan kita tahu di dalam Yohanes 1 ayat 1, 3 dan 5 firman Tuhan berkata, firman Tuhan itu kuasa untuk menciptakan, saudara. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh firman Tuhan. Saudara, kalau saudara menerima firman Tuhan di dalam hati saudara, ya, terus saudara terima firman Tuhan di dalam hati saudara, itu ada kuasanya, saudara. Itu akan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu akan menciptakan pertolongan-pertolongan di dalam hidup saudara. Kenapa bisa begitu? Karena firman yang saudara terima, saudara simpan di dalam hati, itu mendatangkan iman, saudara. Dan iman itu yang membuat dari tidak ada menjadi ada. Dan iman itu yang menolong menyembuhkan saudara. Dan iman itu yang menolong melepaskan saudara dari persoalan. Karena ada iman itu, saudara. Jadi saudara jangan lupa, Yohanes 1 ayat 1 ini pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah pencipta. Ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, segala sesuatu dijadikan oleh firman Tuhan, dan tanpa Dia, tanpa firman Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari sekarang dan yang telah dijadikan. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara,
Langit dan bumi itu diciptakan oleh Allah dengan firman-Nya. Luar biasa kuasa firman itu. Kalau saudara baca Rom 1 ayat 16, jelas. Firman itu adalah kuasa. Nah, saudara, Rom 1:16. Karena apa? Kalau saudara isi hati saudara dengan firman, firman itu menimbulkan iman. Dan iman itulah yang menimbulkan kuasa. Luar biasa. Jadilah sesuai dengan imanmu. Ayat yang keempat dikatakan, Yohanes 1 ayat yang keempat. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya. Di dalam firman itu ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia dan kegelapan itu tidak bisa menguasainya. Kesukaran-kesukaran, penderitaan-penderitaan, masalah-masalah yang begitu banyak itu tidak bisa menguasai dia. Karena dia punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang maha kuasa. Dia punya kuasa untuk menciptakan. Oh haleluya, puji Tuhan. Oleh sebab itu tentu saya dan saudara kalau bicara tentang terang kita mengerti saudara. Saudara tentu pasti tidak berani keluar kota bawa sepeda motor atau bawa mobil tanpa lampu. Pasti kecelakaan kalau tanpa lampu. Sepeda motor tanpa lampu di belakang saja sudah menimbulkan kecelakaan. Karena orang yang di belakang kadang-kadang tidak bisa melihat dengan jelas. Begitu dekat dia baru lihat. Kadang-kadang udah gak sempat lagi ngerem saudara. Mobil tanpa lampu di belakang saja sudah menimbulkan kecelakaan. Apalagi tanpa lampu di depan. Saudara bisa masuk ke lubang, jatuh. Saudara bisa nabrak pohon, kecelakaan dan binasa. Oleh sebab itu terang itu begitu penting saudara. Di dalam dunia ini begitu gelap saudara. Ya saudara tidak tahu apa yang akan terjadi tanpa terang itu. Tetapi dengan terang itu saudara bisa tahu saudara. Kita harus berbuat apa. Kita harus melakukan apa. Apa yang harus kita andalkan. Apa yang harus kita kerjakan. Apa yang harus kita harapkan. Karena kita punya terang yang menyinari semua segi kehidupan kita. Luar biasa saudara ya. Sekarang bahkan orang bertambah-tambah saudara. Kalau dulu orang pakai 60 watt baru kelihatan terang. Kalau sekarang enggak perlu 60 watt saudara. Pakai 9 watt, 10 watt itu terangnya bisa seperti 75 watt saudara. Luar biasa teknologi zaman sekarang ini. Lampu mobil saudara dari lampu biasa naik ke hela, naik lagi ke macam-macam. Terakhir itu ada HID, LED, begitu terang. Ya, saya kalau keluar kota itu kebetulan mobil saya itu ada tambahan lampu. Lampunya kecil bulatnya saudara. Ya, sebesar kelereng, lampunya kecil. Tetapi saya bisa melihat begitu jauh ke depan. Waduh, saya senang-senang sekali itu saudara pasang lampu itu. Lampunya sebesar kelereng saudara. Kecil. Tapi begitu terang, bisa melihat ke depan begitu jauh. Wih, saya bilang senang sekali saudara. Sebelumnya saya bilang sama istri saya, sayang ya, mobil ini lampunya kalau menurut papi kurang terang. Makanya kalau saya berangkat ke luar kota, terutama saya sering ke Bogor saudara, saya selalu jalan pagi, sore sampai. Karena kalau jalan malam itu saya takut lampunya itu kurang terang, kena lubang dan lain-lain sebagainya ya. Melelahkan, capek. Tapi begitu dipasang lampu ini, saudara, sebesar kelereng ini, saudara, saya bilang ini mah seperti siang. Terang sekali. Wah, senang sekali itu, saudara. Terang itu menyenangkan, saudara. Tuhan ingin saudara dan saya menjadi terang dunia. Yang menerangi dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan ingin merubah, membentuk hati saya dan saudara. Membentuk dengan apa? Membentuk dengan firman Tuhan. Simpan firman Tuhan. Terus tambah firman Tuhan. Cintai firman Tuhan. Taati firman Tuhan. Pasti hidup saudara berubah.
Dan saudara akan mengalami sesuatu. Apa yang mata belum pernah lihat, apa yang telinga belum pernah dengar, apa yang belum pernah saudara pikirkan, saudara akan mengalami. Karena saudara mencintai firman Tuhan, karena saudara taruh firman Tuhan itu di dalam hati saudara, dia akan menjadi terang yang bersinar. Kuasa Allah nyata di dalam kehidupan saudara, karena Tuhan itu terang dan saudara juga menjadi terang. Satu kehendak dengan Tuhan, sama-sama terang dunia. Pasti sesuatu yang indah terjadi, saudara. Dan firman Tuhan itu adalah, saudara, di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai dengan 17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi kitab suci itu, saudara, memberi hikmat dan menuntun kepada keselamatan. Seperti apa? Ya, saya kasih contoh yang gampang-gampang supaya saudara ingat, GPS. Ya, anggaplah firman Tuhan itu, saudara kan memberikan petunjuk. Ya, kita tahu tanpa petunjuk kita terus nyasar, saudara. Tanpa petunjuk firman Tuhan kita terus berbuat dosa, kita tidak tahu bahwa kita sudah berbuat dosa. Kita berbuat dosa ini, berbuat dosa itu, kita nggak tahu. Karena kita tidak mengerti firman Tuhan dan tidak menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita. Saudara lihat, saudara juga tanpa GPS ke satu daerah yang saudara tidak tahu, saudara juga pasti nyasar-nyasar terus. Enggak sampai-sampai, saudara. Hidup yang melelahkan, pergi yang melelahkan. Karena apa? Enggak tahu kemana saya mesti jalan apa. Belok kiri atau belok kanan atau lurus, enggak tahu. Mesti turun lagi, tanya orang lagi, enggak praktis. Saudara. Tetapi kalau saudara punya GPS, di mobil-mobil itu sekarang ada GPS, di handphone saudara juga ada Google Map dan lain-lain sebagainya. Itu tinggal dia menunjukkan arah, turn right, turn left, sekian meter lagi, dia menunjukkan arah. Itu senang sekali, saudara. Demikian juga firman Tuhan. Itu akan menuntun saya, menuntun saudara, memberikan hikmat kepada keselamatan. Dan firman Allah itu juga seperti pedang. Di dalam Ibrani 4 ayat 12 dikatakan sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi firman Allah itu seperti pedang yang tajam, saudara. Ibu-ibu ini sangat senang kalau punya pisau yang tajam. Coba kalau saudara punya istri, beliin pisau yang muntul. Wah, ibunya bilang, "Bapak nih kok begitu sih, bikin susah." Kenapa? Pisaunya muntul yang papa beli sekarang ini nih. Mami potong daging gak bisa itu. Sampai begini, apa itu istilahnya ya? Sampai dipotong-potong begini, saudara. Gak putul-putul dagingnya, gak putus-putus. Wah, papa salah beli pisau. Saudara, mungkin istrinya agak cemberut. Enggak dah, hari ini papa enggak tak kasih senyum. Karena papa salah beli pisau. Mungkin begitu, saudara, tapi enggak lah. Saya yakin ibu-ibu kalau suaminya salah belanja pasti tetap tertawa. Papa ini lucu ya. Ternyata papa ini enggak bisa beli pisau ya. Papa ini lebih senang beli pisau yang muntul daripada pisau yang tajam. Disindir, saudara ya, sambil tertawa. Tapi coba kalau ibu-ibu itu dikasih pisau yang tajam, saudara. Wah, senang sekali dia. Potong daging itu nggak perlu pakai tenaga, cuma trot putus dagingnya. Dipotong, dibacok sedikit, tulangnya putus. Wah, senang sekali ibu itu. Demikian juga, saudara. Firman Tuhan itu tajam. Ya, dia menusuk amat dalam, memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Dia membedakan daging dan roh. Jadi kita tahu mana yang daging, mana yang roh. Karena apa? Karena firman Tuhan. Dengan firman Tuhan kita tahu ini daging, ini roh.
Dengan firman Tuhan kita tahu, oh ini domba, ini betul-betul domba ini. Dengan firman Tuhan kita juga tahu, oh ini serigala ini. Serigala yang berbulu domba. Ngerti saudara? Karena ada apa? Ada firman Tuhan, ada Roh Kudus. Dia bisa membedakan, oh ini betul-betul domba. Oh ini betul-betul serigala. Oh ini betul-betul domba berbulu serigala. Harus hati-hati orang ini. Orang ini bukan domba sungguhan. Orang ini domba berbulu serigala. Kelihatannya baik, tetapi dia membawa kita, menarik kita kepada dosa, kepada kesesatan. Mengerti dia? Oh, ini betul malaikat. Oh, ini bukan malaikat, ini setan. Ini iblis. Dia bisa membedakan antara bukan setan dengan setan. Dia bisa membedakan antara malaikat dengan setan. Dia bisa membedakan, oh ini malaikat yang menyamar. Oh ini setan yang menyamar menjadi malaikat. Kelihatannya dia seperti malaikat, begitu baik, begitu indah, begitu manis. Wah, begitu perhatian. Tetapi tidak tulus, ada maksud yang begitu jahat. Dia bisa membedakan. Oh, ini kelihatannya malaikat. Dia berdiri di mimbar. Firman-Nya bagus, luar biasa. Oh, ini bukan malaikat. Ini iblis yang menyamar jadi malaikat. Dia pakai jas, dia berkhotbah. Khotbahnya bagus, tetapi ternyata ini adalah setan, iblis yang menyamar menjadi malaikat. Karena apa? Karena hatinya penuh dengan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu begitu tajam, begitu kuat, begitu Roh Kudus itu bekerja luar biasa, sehingga dia bisa membedakan roh. Luar biasa saudara. Di akhir zaman ini banyak penyesat-penyesat. Kita harus hati-hati. Walaupun dia pakai jas, dia berkhotbah begitu bagus, tetapi juga kita mesti tetap menguji rohnya. Dengan apa? Dengan firman dan Roh Kudus. Firman Tuhan itu tajam. Akhir zaman itu begitu banyak penyesat. Akhir zaman itu banyak setan, iblis menyamar menjadi malaikat terang. Harus hati-hati saudara. Ya, puji Tuhan. Hal yang penting saudara ya, saudara harus perhatikan ini. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi ini artinya firman Allah. Itu memang bermanfaat untuk mengajar. Untuk menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, ini firman Tuhan ini sangat penting saudara. Buat saya ini ayat ini sangat penting. Saudara ingat-ingat, saudara hafal. Gampang diingat. Banyak di antara kita hafal Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar, karena begitu besar kasih Allah kepada manusia sehingga diberikan anaknya yang tunggal. Supaya yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini tinggal saudara tambahkan 2, 3, 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah, firman Allah itu sangat bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki dan untuk mendidik. Saya singkat menjadi 4D untuk 2 Timotius 3:16 ini saudara ya. Jadi 4D itu apa? Mau diajar, mau dinyatakan kesalahannya, mau diperbaiki, mau dididik. Supaya apa? Mulia. Supaya apa? Selamat. Kalau saudara enggak mau 4D ini, saudara tidak lulus, saudara tidak selamat saudara. Ini penting, ini kunci supaya saudara selamat, supaya saudara mulia. Saya katakan saya lagi, ini penting, ini kunci. Supaya saudara selamat, supaya saudara mulia. Saya ambil contoh yang gampang. Saudara sekolah, ya sekolah. Saudara tidak mau diajar,
ada pelajaran biologi, ada pelajaran matematika, ada pelajaran stereometri, ada pelajaran goniometri, ada pelajaran kimia, ada kimia organik, ada biologi, ada siologi, dan macam-macam, ada botani. Saudara ya, pelajaran-pelajaran itu banyak saudara. Tapi kalau saudara tidak mau diajar, apa bisa ujian? Tidak bisa. Saudara harus mau diajar. Supaya saudara bisa mata kuliah itu, mata pelajaran itu. Setelah mau diajar, saudara mau dinyatakan kesalahannya. Ya, jadi kalau dites, dikeluarkanlah tes matematika. Oh ini kamu salah, ini kamu salah. Oh ini kamu benar. Ya. Harus mau dinyatakan kesalahannya. Kalau memang itu salah, kita mau mengakui dan kita di sini mau memperbaiki. Harus mau memperbaiki supaya apa? Kalau saudara tidak memperbaiki, keluar ujiannya seperti itu lagi, saudara akan fail lagi. Enggak lulus lagi. Dan mau dididik, saudara. Ya, jadi mau dididik supaya apa? Naik tingkatnya, naik levelnya. Dari SD naik ke SMP, naik ke SMA, naik ke fakultas, lulus jadi sarjana. Lulus. Orang yang lulus, selamat masuk surga, itu adalah orang yang mau diajar firman Tuhan, orang yang mau dinyatakan kesalahannya, orang yang mau memperbaiki kesalahannya, dan orang yang mau dididik dengan firman Tuhan. Itulah orang yang selamat, saudara. Oleh sebab itu saudara harus menanamkan 2 Timotius 3 ayat 16 ini di dalam hidup saudara. Masukkan itu di dalam hati saudara. Di dalam hati saudara itu saudara katakan, saya mau diajar. Saya mau dinyatakan salah oleh firman Tuhan kalau saya salah. Saya mau memperbaiki segala kesalahan saya. Dan saya mau dididik oleh firman Tuhan. Itu harus saudara tanamkan di hati saudara masing-masing. Saudara mau, walaupun istri saudara yang mengatakan kesalahan saudara, walaupun istri saudara yang mengatakan harus kamu perbaiki, walaupun istri saudara yang mengajarkan tentang kebenaran, saudara harus mau terima. Baik istri, baik suami, baik anak, baik cucu. Kalau itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita harus mempunyai hati yang mau diajar oleh firman Tuhan. Kita mau mempunyai hati yang mau dinyatakan kesalahan-kesalahan kita oleh firman Tuhan. Dan kita mau memperbaiki segala kesalahan kita. Dan kita juga mau dididik dengan firman Tuhan. Siapapun yang menyampaikan, pemimpin-pemimpin rohani, anak-anak rohani, suami, istri, anak, mantu, cucu, siapapun yang menyampaikan kalau ini sesuai dengan firman Tuhan, kita mau merendahkan diri, saudara. Itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, merendahkan diri. Jadi simpan baik-baik 2 Timotius 3 ayat 16. Ingat 4D, saudara ya, 4D. Diajar, dinyatakan kesalahan, diperbaiki, dididik, diajar, mau disalahkan, mau diperbaiki, mau dididik. 4D ingat saudara. Yes, itu harus ada di dalam hati saya dan hati saudara. Demikianlah ayat 17. Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kita ini adalah manusia kepunyaan Allah. Ya, bukan punya saudara sendiri. Jadi kepunyaan Allah itu ya seperti 4D tadi. Mau diajar, mau disalahkan kalau salah, mau diperbaiki, dan mau dididik oleh firman Tuhan. Ya, Tuhan menghendaki suatu hati yang rendah hati dan lemah lembut. Di dalam Yesaya 64 ayat 8 dikatakan, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Jadi kita harus menjadi tanah liat yang mudah dibentuk, tanah liat yang lembut, saudara, yang mudah dibentuk, orang yang rendah hati, yang punya 4
D, yang punya 2 Timotius 3 ayat 16. Itu menjadi tanah liat yang lembut, yang bisa dibentuk oleh Tuhan. Ya, menjadi sesuatu yang indah dan bisa dipanasi sampai 700 derajat, dipanasi sampai 1200 derajat. Itu akan menjadi tanah liat yang bagus. Bukan hanya tanah liat menjadi cobek atau apa itu ya, kendi-kendi seperti itu, atau vas bunga yang coklat itu, bukan seperti itu. Tapi Tuhan terus olah tanah liat itu dipanasi, dibentuk, dipanasi menjadi suatu hiasan yang indah. Ya, keramik-keramik yang indah, keramik-keramik yang dibentuk jadi bunga, keramik-keramik yang dibentuk berbagai macam hiasan yang indah, yang mahal-mahal harganya. Tuhan ingin membentuk hati saya dan hati saudara. Jadilah tanah liat saudara yang baik, yang lembut saudara. Dan jadilah orang yang miliknya Tuhan, yaitu orang yang bisa saudara diajar, bisa dinyatakan salah kalau memang salah dan mengakui, dan kemudian bisa memperbaiki dan bisa dididik saudara. Seperti siapa ini saudara? Seperti Daud. Daud begitu dinyatakan kesalahan dia langsung merendahkan diri. Akulah orangnya. Dia bisa dipersalahkan. Dia bisa diajar oleh Tuhan. Dia mau memperbaiki dirinya dan dia mau dididik oleh Tuhan. Siapa yang tidak bisa seperti ini? Saul saudara. Begitu disalahkan oleh Tuhan dia bilang, aku kan pikir sayang, lembu ini sayang tambun-tambun. Kambing ini sayang tambun-tambun. Aku ini mempersembahkan kepada Tuhan. Tuhan bilang, apakah persembahan lebih berarti di hadapan Tuhan daripada taat? Tuhan menghendaki hati yang taat. Itu yang Tuhan kehendaki. Di dalam Ulangan 8 ayat 2 sampai dengan 6. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi Tuhan menghendaki saya dan saudara menaruh firman Tuhan menjadi satu kehidupan, ya, hidup kekal selama-lamanya. Karena kita menaruh, kita menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita. Manusia hidup bukan hanya dari roti. Roti itu cuma sampai 70-80 tahun. Tetapi firman Tuhan itu hidup yang sesungguhnya, hidup yang kekal saudara. Dan Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dengan maksud merendahkan hatimu. Tuhan ingin saya dan saudara menjadi orang yang rendah hati. Ya, sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 16 tadi. Ya, bisa diajar, bisa dinyatakan kesalahannya, bisa diperbaiki, ya, dan bisa dididik. Itu yang Tuhan kehendaki saudara. Rendah hati. Jadi definisi rendah hati itu adalah 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Dan Tuhan juga saudara membentuk hati kita. Dibentuk saudara dengan berbagai macam proses. Supaya hati itu menjadi hati yang indah, hati yang baik. Seperti Tuhan Yesus sebagai manusia dia diproses. Dengan berbagai macam kesulitan. Dengan berbagai macam penderitaan. Bahkan dia sampai mati di kayu salib. Saudara, tetapi dia tidak berdosa. Demikian juga saudara, Tuhan membentuk hati kita itu dengan proses. Seperti Hana saudara. Dia diproses oleh Tuhan. Lahirlah Samuel. Saudara, Hana menangis, Hana sedih, Hana susah, Hana menderita. Hana diolok-olok, Hana diejek-ejek dengan Penina. Elkana tidak bisa berbuat apa-apa saudara. Ya, karena Hana mandul, Hana tidak punya anak. Hana diproses, Hana dipermalukan saudara. Hana direndahkan. Tetapi Hana mempunyai hati yang baik di hadapan Tuhan. Hati yang mengandalkan Tuhan. Hati yang berharap kepada Tuhan.
hati yang memohon kepada Tuhan, mata yang tertuju kepada Tuhan. Dan Hana mendapatkan sesuatu yang indah, Samuel dan 3 anak laki dan 2 anak perempuan. Demikian juga Yusuf, dia dibentuk oleh Tuhan untuk menyelamatkan umat Allah, bangsa Israel. Saudara, Yusuf dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan. Dia harus menjadi budak, dia harus masuk penjara. Saudara, proses yang sangat tidak enak. Seringkali untuk membentuk hati saya dan saudara, untuk menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang Tuhan akan pakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk mendapatkan berkat-berkat, diberkati Tuhan, tetapi hidup yang tetap mempermuliakan Tuhan, diberkati Tuhan, tidak jatuh di dalam sombong, diberkati Tuhan, tidak jatuh di dalam dosa. Itu diproses oleh Tuhan, dipersiapkan hatinya. Oleh sebab itu saudara harus punya hati yang mau diproses oleh Tuhan. Apapun yang sedang saudara alami, mungkin kerugian, mungkin kesakitan, mungkin kesulitan, mungkin persoalan. Saudara, kalau saudara berjalan di dalam kebenaran, itu adalah suatu proses untuk dijadikan seperti Daud yang diproses, untuk dijadikan seperti Yusuf yang diproses, untuk dijadikan seperti Hana yang diproses, dan menjadi sesuatu yang sangat indah dan mulia. Itu saudara yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Kemudian proses yang kita alami untuk menjadikan kita mulia, 2 Korintus 4 ayat 17 berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kesukaran di dunia tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita dapatkan. Ya, jadi kalau kita lihat si Lazarus itu menderita tidak tertolong, saudara. Tetapi hatinya benar di hadapan Tuhan. Hatinya tidak berdosa. Hatinya tidak bersungut-sungut. Hatinya tetap mempermuliakan Tuhan. Hatinya tetap percaya kepada Tuhan. Saudara lihat. Sepertinya dia tidak tertolong, tetapi Lazarus mulia. Si orang kaya dia senang-senang di dalam dunia. Dia dapat segala sesuatu yang nikmat bagi dagingnya, bagi keinginannya, bagi hawa nafsunya. Tetapi di akhir ceritanya kita dengar, kita lihat, dan kita tahu dia sangat menderita. Saudara, di dalam proses ini saudara harus ingat bahwa ini adalah penderitaan ringan. Ya, dibandingkan dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan. Sorga yang mulia, sorga yang kekal, sorga yang indah, sorga yang tidak terbatas. Bukan cuma 80 tahun, tetapi 100 tahun lebih, 1000 tahun lebih, 1 juta tahun lebih. Saudara, itu adalah cuma penderitaan ringan. Oleh sebab itu, saudara, dalam saudara menghadapi proses, ingatlah bahwa ini adalah penderitaan ringan dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita dapat. Oleh sebab itu kita tidak merasa terlalu berat proses itu. Ya, dan oleh sebab itu kita juga tidak mau berdosa pada waktu diproses. Kata kita tahu bahwa ada kemuliaan yang akan kita dapatkan. Saudara, kita lihat saudara bagian hati yang takut akan Tuhan, hati yang harap kepada Tuhan dan menantikan Tuhan. Ya, bagian yang ketiga saudara. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa di dalam ayat yang ke-16. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Biarlah hati saya dan hati saudara adalah hati yang takut akan Tuhan.
Hati saya dan hati saudara adalah hati yang berharap kepada Tuhan. Hati saya dan hati saudara adalah hati yang betul-betul menanti-nantikan Tuhan senantiasa. Itu yang menjadi kehendak saudara, ya. Karena raja pun bukan pasti enak, saudara. Ya, kita dengar Presiden John F. Kennedy mati dibunuh, saudara. Terus kemudian Bhutto juga mati dibunuh. Kemudian beberapa presiden, saudara, ya, mati dibunuh, saudara. Walaupun dia raja, walaupun dia presiden, bukan berarti dia bisa selamat, saudara. Mati hidup itu di tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan. Oleh sebab itu, saya dan saudara diajarkan untuk berharap bukan kepada orang-orang yang luar biasa yang bisa saudara harapkan. Karena semuanya itu sia-sia. Tetapi Tuhan mengajarkan saya dan saudara berharap kepada Tuhan sungguh-sungguh. Menanti-nantikan Tuhan. Saudara, saya mau cerita sedikit ya tentang anjing saya, saudara. Saya melihat anjing ini baik sekali, saudara. Saya pernah punya anjing yang nakal juga, ya. Anjing yang nakal itu dia bisa naik ke meja makan, dia ambil makanan, setelah itu dikencingin makanannya, saudara. Nakal sekali anjing itu. Tetapi anjing saya yang sekarang ini begitu baik, saudara. Saya taruh makanan di meja, dia tidak makan. Meja itu pendek karena meja sofa pendek. Berbagai macam makanan ditaruh. Makanan yang dia suka. Tapi dia tidak pernah ambil makanan itu. Tetapi dia selalu memandang kepada saya dan istri saya. Dari kolong meja dia memandang. Kadang-kadang dari duduk dia memandang, saudara. Terus dia memandang kepada saya, kepada istri saya. Saudara tahu apa yang terjadi? Hati saya penuh iba. Hati istri saya penuh iba. Setiap apa yang kita makan itu mesti kita sisahkan, kita bagi kepada anjing itu. Anjing itu mengambil dengan sopan, dia tidak lompat, saudara. Pada waktu dia mengambil makanan itu dia duduk. Kita menyuapin ke mulutnya baru dia makan. Kadang-kadang makanan itu ditaruh di lantai dia tidak makan, saudara. Dia makan kalau kita kasihkan ke mulutnya. Anjing itu matanya terus tertuju kepada saya. Anjing itu matanya terus tertuju kepada istri saya. Timbullah belas kasihan di hati saya. Saya yang jahat. Istri saya juga manusia biasa. Kita ini orang-orang yang kata Tuhan adalah bapak yang jahat. Apalagi Tuhan yang begitu baik, yang penuh kasih. Kalau saudara berharap kepada Tuhan, saudara menanti-nantikan Tuhan, mata saudara terus tertuju kepada Tuhan, belas kasihan Tuhan akan turun. Pertolongan Tuhan akan nyata. Mujizat-mujizat akan terjadi. Kuasa Tuhan akan terjadi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, biarlah hati kita, hati saya, hati saudara mau diperbarui. Menjadi hati yang mengandalkan Tuhan. Hati yang berharap kepada Tuhan. Hati yang menanti-nantikan Tuhan. Dan Tuhan berkata, untuk melepaskan jiwa mereka dari maut. Ayat 19. Dan untuk memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Luar biasa. Kalau saudara mau punya hati yang berharap kepada Tuhan. Kalau saudara mau punya hati yang memandang kepada Tuhan. Kalau saudara mau punya hati yang menanti-nantikan Tuhan. Maka Tuhan berkata, aku akan melepaskan jiwa mereka daripada maut. Dan aku akan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Pada masa kesulitan. Pada masa kesusahan. Pada masa penyakit sampar. Aku mau menolong mereka. Saudara, kesimpulannya saudara ya. Saudara, saya dan saudara Tuhan ingin hidup berbahagia. Karena kita mempunyai Allah yang adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang adalah penuh kasih. Yang adalah menebus dosa saya dan saudara dengan darah yang mahal. Darah yang tidak bercacat celah. Biar hati kita saudara cinta firman Tuhan. Hati kita mau menyimpan firman Tuhan. Supaya hati kita ini diperbaharui, supaya hidup kita dirubahkan.
Dari hati yang jahat menjadi hati yang suci, menjadi hati yang kudus, menjadi hati yang seperti Kristus. Itulah kehendak Tuhan. Dan biarlah kita mau rendah hati, saudara. Ya, mau diajar oleh firman Tuhan. Kalau kita salah, kita mau disalahkan oleh firman Tuhan. Setelah kita salah, kita mau diperbaiki oleh firman Tuhan. Dan hidup kita hari demi hari terus mau dididik oleh firman Tuhan. Dan biarlah hidup kita, hati kita terus tertuju berharap kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Saudara, saya percaya hidup saudara akan berubah. Saudara akan mengalami jalan-jalan bersama dengan Tuhan. Saudara akan mengalami jalan-jalan yang baru bersama dengan Tuhan. Pintu-pintu yang dibuka oleh Tuhan. Berkat-berkat yang dicurahkan. Kuasa yang dicurahkan. Karena saudara mau terus-menerus hati saudara diperbaharui oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kita mau nyanyikan bagaikan bejana ya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Ora lama syara lama syara lama si. Ora lama syara lama si kinara lama yara lama syara lama si. Inara lama syara lama sangkara lama syara lama 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 si. Roh Kudus, Roh Kudus. Oh, inara lama syara lama syara lama si. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.
Ora lama syara lama si Inara lama syara lama Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan, biar Engkau berbicara. Tuhan, kami menyerahkan hati kami kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan, pejunan kami tanah liat. Tuhan, lihat hati kami, perbaharui hati kami, perbaiki hati kami. Bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Engkau melihat hati kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan, Engkau tahu hati kami. Engkau sucikan, Engkau kuduskan dengan firman-Mu. Tuhan, biarlah Tuhan setiap kami Tuhan disucikan oleh firman-Mu. Kami merindukan firman-Mu ya Tuhan, kami merindukan kuasa-Mu. Tuhan, supaya memperbarui hati kami, menjadikan kami baru Tuhan. Ya Tuhan, tunjukkanlah kepada kami Tuhan, hal-hal yang harus kami perbaiki. Tuhan, tunjukkanlah kepada kami Tuhan. Kami mau diajar oleh Tuhan. Kami mau dinyatakan kesalahan kami oleh Tuhan. Tuhan, kami mau memperbaiki, kami mau dididik oleh Tuhan, oleh firman-Mu. Tuhan, biarlah firman Tuhan pada sore hari ini Tuhan, membuat hati kami adalah hati yang mau dididik. Hati yang mau diperbaharui, hati yang mau diajar, hati yang Tuhan mau dinyatakan kesalahan kami. Dan hati yang mau memperbaiki kesalahan. Tolong Roh Kudus, tolong. Tolong Roh Kudus, tolong. Karena kami tahu Tuhan inilah keselamatan. Karena kami tahu Tuhan inilah kemuliaan. Karena kami tahu Tuhan ini adalah kehendak-Mu. Karena tubuh kami ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Engkau menghendaki satu rumah yang bersih, satu rumah yang kudus, supaya Engkau bertahta menjadi raja di dalam rumah itu. Supaya Engkau bertahta menjadi raja di dalam hati kami. Firman-Mu berkuasa menumbuhkan iman kami. Kami hidup dari iman kepada iman dan kami akan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Kami akan melihat mujizat demi mujizat. Tuhan, tolong saat ini biar Roh Kudus bekerja. Ora patasyata kana karapatasyata kana kinarala patasaka. Inarala patasikala matasyata kana kura patasyata kana karapatasi. Biar Roh Kudus saat ini berkarya, bekerja Tuhan. Engkau nyatakan hati masing-masing Tuhan. Anak-anak-Mu, umat-Mu, Engkau tunjukkan hatinya. Engkau tunjukkan kesalahannya, Engkau tunjukkan hal-hal yang harus diperbaiki. Engkau tunjukkan Tuhan supaya anak-anak-Mu semua juga merendahkan hatinya. Supaya bisa diajar, bisa dididik oleh firman-Mu. Tolong Tuhan, tolong. Tuhan, anak-anak-Mu mungkin ada yang dalam persoalan, dalam sakit penyakit. Tuhan, ada yang dalam masalah pekerjaan, masalah hutang. Tuhan, apapun juga masalahnya Engkau sanggup tolong Bapa. Tuhan, mungkin ada Tuhan hal-hal yang ingin Kau bentuk di dalam hati anak-anak-Mu dan umat-Mu. Biarlah umat-Mu Tuhan pada sore ini mau merendahkan hatinya di hadapan-Mu ya Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel yang keras hati. Jangan seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut. Jangan seperti Saul Tuhan yang tidak mau dinyatakan kesalahannya. Tidak mau memperbaiki dirinya Tuhan. Tetapi biarlah saat ini Roh Kudus berkarya. Menjadikan anak-anak-Mu hati-hati yang lembut Tuhan. Tolong Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Biarkan Roh Kudus berkarya pada sore hari ini. Mintalah supaya hati saudara semua menjadi hati-hati yang lembut. Buka hatimu, Tuhan ingin berkarya, Roh Kudus ingin berkarya. Supaya rumahmu adalah
hatimu adalah menjadi rumah Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus tinggal di dalam hatimu. Biarkan firman Tuhan tinggal dan tertanam di dalam hatimu. Itulah pertolongan yang akan datang. Itulah kuasa yang akan datang. Apabila firman Tuhan tinggal di dalam hatimu, engkau akan dibangkitkan kuasa Allah. Engkau akan berkuasa. Engkau akan menjadi raja. Engkau akan menjadi imam-imam. Oleh sebab itu pada sore hari ini saudara-saudaraku, buka hatimu, berikan Roh Kudus masuk, firman Tuhan berkuasa atas hidupmu. Rendahkan hatimu, terima kuasa Tuhan. Kalau engkau mau merendahkan hatimu, kalau engkau mau menjadikan rumah hatimu adalah firman Tuhan, engkau mau melakukan firman Tuhan, dan engkau menjadikan rumah hatimu adalah rumah Roh Kudus, terima kuasa kesembuhan dari Tuhan. Saudara yang mau dirubahkan hatinya pada sore hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, terima kuasa Tuhan. Terima kuasa Tuhan. Sakit apapun, dalam nama Yesus, engkau disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sakit apapun engkau disembuhkan. Persoalan apapun, suami, istri, anak, engkau akan ditolong oleh Tuhan. Akan terjadi mujizat, akan terjadi perubahan, akan terjadi kuasa Allah yang dahsyat di dalam rumah tanggamu. Akan diberikan damai sejahtera Allah atas seisi rumah tanggamu. Engkau yang dalam keadaan bisnis yang tidak baik, pekerjaan yang tidak baik, PHK, hutang-hutang yang menumpuk, Tuhan akan menolong dalam nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu rendahkan hatimu, jadikan hatimu rumah firman Tuhan. Jadikan hatimu rumah Roh Kudus. Berjalan dalam firman, berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kuasa Tuhan, terima pertolongan Tuhan. Terjadi kuasa Allah saat ini, terjadi mujizat Allah, terjadi berkat Allah, terjadi damai Allah dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menghendaki saya dan saudara, umatnya adalah umat yang berbahagia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, Engkau juga memberkati Bapak Ibu Gembala bersama keluarga. Tuhan memberikan pengurapan yang bertambah. Tuhan memberikan pembukaan firman yang bertambah. Tuhan menambahkan kesehatan. Tuhan menjadikan berkat bagi jemaat sidang Bukit Zaitun, bagi kota Surabaya, bagi Indonesia, bahkan bagi seluruh permukaan bumi. Engkau jadikan berkat Bapak Ibu Gembala kami. Engkau memberkati anak mantu cucu keturunannya semua. Tuhan, supaya iman dari Bapak Gembala, Ibu Gembala turun kepada anak-anaknya. Tuhan, pada mantu, pada cucu-cucunya, pada cicit dan keturunannya semua. Iman itu turun, kuasa itu nyata, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati. Tuhan, Engkau memberkati pemerintahannya supaya adil. Engkau memberkati Tuhan masyarakatnya supaya makmur dan damai. Engkau memberkati Tuhan bumi, laut, udaranya, seisinya. Engkau memberkati Tuhan. Dan istimewa Engkau memberkati Tuhan supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, ya Aba, ya Bapa. Ya Tuhanku, Allahku, Tuhanku Yesus Kristus. Allah Roh Kudus. Betapa bersyukur, berterima kasihnya kami pada sore hari ini. Di akhirnya Tuhan, hamba-Mu mohonkan, ya Aba Bapa, ya Tuhan kami Yesus Kristus, ya Allah Roh Kudus, hamba-Mu mohonkan, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa kita yang begitu penuh dengan kasih. Terima kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, terima karunia Roh Kudus dan buah-buah Roh Kudus. Diberkati saudara, diberikan kesehatan, diberikan pertolongan oleh Tuhan, dijadikan mujur dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Sama-sama kita katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin.